Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai settingan POS atau pengaturan POS. POS itu adalah kata lain dari sistem kasir atau aplikasi kasir. Jadi aplikasi kasir ini nama lainnya itu POS atau point of sale. Jadi kita bisa ke menu point of sale, kemudian kita ke menu pengaturan POS. Nah, jadi untuk pengaturan POS itu kita juga bisa setting dari back office. Jadi pembayaran di sini itu kita bisa tambahkan pembayaran manual. Kita bisa tambahkan pembayaran manual di aplikasi. Contohnya kita mau tambahin pembayaran debit, kita bisa pilih cara pembayarannya itu apa. Contohnya kartu debit. Nah, kemudian kita mau masukkan debit Panin contohnya. Oke, kemudian kita tinggal klik simpan, maka otomatis nanti di aplikasinya akan muncul satu pembayaran dengan nama debit Panin. Oke. Nah, kemudian di sini kita ke menu perangkat. Jadi menu perangkat ini kita lihat dulu ke bagian aplikasinya. Kita coba logout terlebih dahulu. Pada saat tampilan awal login, itu di bagian bawah kanan itu ada nomor serinya, 10E7 ini. Jadi setiap aplikasi ini dia punya nomor seri yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya setiap aplikasi punya nomor emailnya sendiri. Contohnya kita ada device A dan device B, maka nomor serinya itu juga berbeda untuk aplikasinya. Jadi, contohnya saya punya perangkat A dan perangkat B. Nah, saya cuma daftarin nomor seri aplikasi yang ada di perangkat A saja. Nah, jadi hanya device A saja yang bisa login ke aplikasinya, seperti itu. Dan device B ini dia nggak akan bisa login meskipun dia pakai email dan password yang benar, seperti itu. Jadi ini untuk keamanan. Oke. Nah, jadi catatan resi ini contohnya pada struk. Oke, catatan resi ini contohnya di struk itu dia biasanya di struk itu dia ada header sama footernya. Jadi contohnya header itu ada alamat toko atau nama IG. Nah, kemudian bagian footernya itu ada tulisan terima kasih selamat berbelanja kembali. Nah, pada struk itu masih bisa diedit kata-katanya di sini di back office-nya. Jadi judul resi post ini kita bisa masukkan headernya di sini. Jika dikosongkan, dia akan default mengisi alamat toko. Di sini bisa dibaca keterangannya masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk bagian footernya, kita bisa edit kata-katanya di sini. Kemudian judul resi post di email, jadi di aplikasi kami itu juga bisa kirim struk digital via email ke customer. Jadi nanti setiap kali customer menerima email dari kita, nanti subjek yang akan muncul di email customer itu akan menyesuaikan dengan subjek yang muncul di sini. Nah, untuk mengirim struk digital ke customer, biasanya itu ada setiap kali kita selesai melakukan transaksi. Oke, kita lanjut ke email laporan. Jadi email laporan itu, nah, email laporan ini kita bisa memasukkan email yang akan menerima laporan tutup penjualan dari aplikasi POS. Jadi, di aplikasi POS itu dia ada menu laporan dan di menu laporannya itu dia ada tombol email. Jadi, ketika staff kita ada klik tombol email tersebut, maka nanti laporannya itu akan masuk ke email yang diinput di sini. Pospaski, jadi Pospaski ini kita bisa memberikan batasan akses untuk karyawan kita. Jadi kita nggak pengen mereka sembarangan diskon, nggak pengen mereka sembarangan refund. Nah, kita bisa kasih password. Jadi setiap kali mereka mau melakukan refund pesanan, nanti akan muncul pop-up password seperti itu. Jadi harus diinput dulu passwordnya, baru mereka bisa melakukan refund seperti itu. Nah, ini boleh diaktifkan saja jika mau diaktifkan. Dan untuk kodenya juga bisa diubah, dia 6 angka, bisa sesuai dengan keinginan. Nah, untuk yang post external setting ini adalah external setting pada sistem kasirnya, pada aplikasinya. Boleh dibaca-baca, jika mau diaktifkan boleh, boleh dilewatkan juga boleh. Oke, shift jika kita ada menerapkan shift untuk karyawan. Jadi, apabila kita aktifkan shift, maka nanti contohnya nih, shift itu contohnya kayak kita ada shift malam dan ada shift pagi. Jadi nanti kalau misalnya ada sistem shift gitu, jadi nanti ada laporan per shift-nya seperti itu. Jadi nanti shift malam berapa, shift pagi berapa, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada mode cek stok. Jadi mode cek stok ini, jadi kalau misalnya stoknya itu nol, maka stoknya itu udah, apabila stoknya itu nol, maka produknya itu udah nggak bisa dijual lagi, seperti itu. Tapi kalau kita nonaktifkan, maka artinya itu apabila stoknya itu nol, produknya itu tetap bisa dijual. Jadi nanti stoknya itu jadi minus, seperti itu. Oke.